Shalom. Seorang saksi adalah seorang yang membuktikan suatu fakta. Jadi untuk menjadi saksi yang efektif bagi Kristus, seseorang harus memiliki pengetahuan langsung tentang Dia. Rasul Yohanes berbicara tentang ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Hari ini kita telah mengalami hidup baru dalam Kristus. Yang memberikan pertanggungjawaban tentang kasih dan pengampunannya, baik secara lisan maupun dalam cara kita menjalani hidup kita. Ini bersaksi. Agar kesaksian kita efektif, kita harus mengingat beberapa hal dasar. Pertama, tema kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Paulus mendefinisikan Injil sebagai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-4. Jika kita tidak menjelaskan pengorbanan Kristus, maka kita tidak benar-benar membagikan Injil. Bagian penting dari tema ini adalah fakta bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Bukan hanya salah satu dari banyak jalan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran, bukan salah satu dari banyak jalan. Dia sendiri ngomong, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua, kekuatan kesaksian kita adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah hidup, seperti yang dikatakan di Titus 3 ayat 5. Dan hidup yang diubah itu nyata bagi semua orang. Saat kita bersaksi, kita harus menghabiskan banyak waktu di dalam doa, menggunakan kuasa Roh, sehingga kita dimampukan untuk membiarkan terang kita bersinar sedemikian rupa, sehingga orang lain akan mengenali kuasa Allah di dalam kita, seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat yang ke-16. Mungkin yang paling penting, kita harus cukup akrab dengan kitab suci untuk dapat secara akurat dan koheren menyajikan Injil kepada orang lain. Bersiaplah untuk selalu memberikan jawaban kepada setiap orang yang minta kita untuk memberikan alasan atas harapan kita miliki itu, seperti yang dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 16 dengan parafrase, yaitu selalu siap itu berarti rajin belajar apa? Belajar Alkitab, dan juga berdoa untuk kesempatan yang diberikan Tuhan untuk berbagi dengan mereka yang hatinya telah disiapkan atau dilunakkan oleh Tuhan untuk mendengar pesan keselamatannya, dan akhirnya mereka akan menerima keselamatan itu dan nantinya memperoleh kehidupan yang kekal. Sehabis dia memperoleh keselamatan, itu dia harus dibaptis dan juga dia harus dimuridkan. Bukan cuma habis diselamatkan dia terima Yesus, dibaptis selesai, tapi juga dimuridkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan